Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu rahayu sagung dumadi. Sugeng pepanggihan malih kalian kula. Selamat bertemu kembali dengan saya Supriyadi yang mengantarkan kita pada kajian Serat Wedotomo yang sekarang sudah sampai periode yang ke-10 kalau tidak salah. Kita sudah sampai kepada pupuh sinom. Kemarin kita sudah masuk ke podo yang kedua atau bait yang kedua. Ini nanti kita akan masuk kepada kajian podo yang ketiga. Namun seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang menjadi kajian kita membawa berkah manfaat di dunia dan dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya ayyuhal mursalun. Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Duh Gusti Pangeran kula, mugi paduka welas ing wamemi. Paringa berkah rahayu, tinebihna saking balak, sarata bendu reruwet kang reridu. Duh Gusti mugi paring sembada sakeh punagi, singgah kala singgah, pansuminggah durga kala sumingkir. Sing asirah sing asuku, singotan kasat mata, sing atenggak sing awulu sing abau, kabeh padha sumingkira ing telenging jala nidhi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun kita buka kanthi waosan Sekar Pangkur minangka dedonga tumrap kita sami, mugi-mugi kita kalih saking rubida dipun tebahaken saking balak lan medhaka manfaat dini wa dunya. Kita sudah buka dengan Sekar Pangkur
mengawali kajian kita pada malam hari ini. Nah, tadi Panggur dengan 2 podo atau 2 bait. Semoga membawa berkah manfaat pada kajian ini. Baik teman-teman sekalian, santri Bina Aksara Mulia yang berbahagia dan seluruh pemirsa pemerhati kajian serat Widotomo, kita akan mulai untuk podo yang ketiga serat Widotomo, yakni Darsinom. Saben mendra saking wisma lelono laladan sepi ngisep sepuh ing sopono mrih pono pranaweng kapti tes-tesing pamarasudi maradawaning budya tulus masureh kasudharma neng telenging jalani jroning brata kataman wahya dat mika. Satu bait dulu, satu podo dulu. Saben mendro, saben itu setiap mendro itu bepergian. Saking wismo, saking artinya dari, wismo rumah. Ada wismo, ada kismo. Kalau kismo itu tanah, tapi kalau wismo itu rumah. Nah ini bisa bermakna rumah itu ya, rumah dalam pengertian omah atau rumah biasa itu, tetapi bisa bermakna konotatif. Ini rumah itu ya rumah kita, tubuh kita yang dihuni oleh sukma atau jasad atau nyawa kita. Lelono laladan sepi. Lelono artinya bepergian atau lelungan, mider-mider gitu. Laladan sepi, laladan itu tempat atau kukuban wilayah. Jadi setiap kali bepergian kemana? Laladan sepi, di tempat-tempat sepi. Karena kemarin disebut dengan nenepi, artinya apa? Bertapa di tempat-tempat yang sepi, mengasingkan diri atau berjuhud, meninggalkan dari keramaian dunia, mengikuti jalan sepi atau jalan orang yang suluk. Ngisep sepuing sopono. Ngisep artinya menghisap. Ini bahasa yang tidak letterlock tapi lebih ke apa itu?
bahasa konotatif. Sepuhing supono. Sepuh itu kemarin sudah kita sebutkan berkali-kali. Sepuh artinya orang yang sudah sepuh, itu orang yang sepi saking hawa. Orang yang sebetulnya untuk menyebut orang yang sudah sepuh itu ya artinya orang yang sudah sepi. Nah, sepuhing sopono. Apa itu sopono? Sopono di sini dimaknai dengan apa itu? Ambal atau undang-undangan atau dedalan. Dalan. Ya, artinya apa? Uh, jalan untuk mencapai kedewasaan. Kedewasaan dalam hal ini adalah kedewasaan jiwa. Bahwa jiwa ini senantiasa berkembang untuk menuju kasepuhan dari anak-anak menjadi anom, kemudian menjadi sepuh. Maka disebut ilmu kasepuhan itu sebenarnya bukan ilmu klenik atau ilmu hitam. Sebenarnya ilmu kasepuhan itu ya ilmu yang sudah mencapai kesadaran yang tinggi. Yang disebut dengan bangkit. Artinya apa? Bangkit itu ya sudah bangun. Bangun dari tidur. Yang tidur apanya? Yang tidur ya kesadarannya. Sehingga kesadaran yang bertingkat itu dibangkitkan, kemudian diingatkan, kemudian disibak atau disingkap tirai-tirainya sehingga kesadaran itu semakin meningkat dan meningkat. Ya. Terus mreh pono pranaweng kapti. Mreh itu dari kata amreh atau agar supaya. Pono artinya mengerti, mengetahui. Atau putus atau sudah paham. Pranaweng kati ini sudah biasa kita lakukan bahwa kita ini harus mengenal bahasa panggarbo. Jadi pranaweng kapti dari kata pranowo dan ing. Pranowo maknanya padang atau waspada atau waskito. Tapi nanti kalau dalam bahasa teknis di ilmu yang sudah kita kaji di Serat Hidayat Jati atau di Serat Sastra Kending yang pernah kita sampaikan, jadi nanti ada yang namanya pranowo, ada yang namanya pranowo itu artinya apa? Itu cahaya. Dan namanya pranowo nanti, cahaya. Di situ menggambarkan tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad pranowo itu. Pranaweng kapti. Kapti artinya hati, bisa dimaknai. Pranowo ing. Jadi kata pranowo ing. Pranowo itu cahaya atau apa itu cahaya Nur Muhammad. Kalau dalam bahasa teknis, waspada, waskito. Tapi kalau dalam bahasa teknis yang sudah dipakai oleh orang-orang Jawa, pranowo itu Nur Muhammad. Kapti artinya kehendak, bisa bermakna kehendak. Tapi di situ pekerjaan hati sebetulnya. Ono karep, ono sedio, ono hati. Artinya apa? Oh, berarti cahaya hati yang dimaksud. Agar supaya hati kita ini menjadi paham terang benderang, seperti itu maksudnya. Tis-tising pamarsudi. Tes itu ya, kalau mungkin di tes itu halaman 11. Halaman 11. Tes. Jadi tes itu dari kata atis. Atis itu dingin. Ya, membuat dingin, membuat hati kita itu ayam. Biasanya dingin itu ayam jenjem. Panasan apa itu rasanya gembrebek ya, karena unsur api. Tapi kalau dingin itu unsur air. Biasanya kalau ada unsur air itu ayam tentrem. Makanya ini ada air. Marahi ayam. Ada air marahi ayam. Tis dari kata atis men itu dingin banget gitu. Nah, di situ tes tising pamarsudi artinya ia memberikan jenjem ayam, nah, bahagia, tentrem. Pamarsudi artinya dari kata marsudi itu mencari. Jadi apa dalam yo tadi kalau kita hati kita ini, makanya kalau perjalanan kemarin sudah kita terangkan, kita berjalan untuk pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti kita ke Ponorogo. Nah, kemudian perjalanan kita lanjutkan ke Kediri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal
akram. Jadi dilanjutkan Iqra wa rabbukal akram. Kemana? Ke diri. Karena kemuliaan manusia bukan di ponorogonya. Artinya kita mengetahui tentang jasad fisik kita, tetapi bagaimana kalau kita sudah ke diri. Artinya kita mengetahui siapa jati diri kita yang sesungguhnya, yaitu nyawa sukma atau roh. Itulah jati diri kita. Nah, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Trenggalek. Trenggalek itu terang ing galih. Nah, tadi pranowo ing kapti itu Trenggalek. Terang ing galih gitu loh. Terang itu padang, galih itu hati. Jadi terang hati kita. Bercahaya hati kita karena mendapatkan pengetahuan atau kawruh. Nah, maka disebut dengan tes-teseng pamarsudi. Jadi yang membuat pencarian kita ini membuat hati kita menjadi tentram. Ya. Mardawaning budya tulus. Apa itu mardawa? Mardawa itu membuat semakin halus, semakin lembut, semakin sareh. Jadi bagaimana membuat semakin menyenangkan. Mardawa itu membuat semakin menyenangkan, semakin lembut. Ya. Budya, ya. Ya. Makanya yang ten keraton itu wonten Krido Mardawa. Krido itu artinya apa? Perbuatan. Mardawa itu membuat halus. Membuat semakin halus rasa kita. Halaman 11, Mas. Halaman 11. Mardawaning budya tulus. Budya dari kata budi. Ya kan? Kalau kita lihat kemarin, kenapa kemarin kita perkenalkan dengan serat apa itu Hidayat Jatinya Kanjeng Raden Ngabei Warsito, agar supaya bahasa-bahasa yang teknis di sini bisa langsung terbaca. Misalnya kita baca budi, oh budi itu di level berapa? Ya, kemarin kan di level yang kedua gitu loh. Yang dia di paling luar itu namanya jasad, masuk ke berikutnya adalah maka mardawaning budi agar supaya Pak budi ini menjadi tulus. Budya tulus artinya budi menjadi tulus, menjadi rela. Ya, tidak menjadi apa itu menjadi angan-angan, menjadi apa itu yang ngambiang-ngambiang kemana-mana, melayang kemana-mana, sehingga apa sembahyangnya tidak sembahyang itu sembahyang menyembah kepada yang, tapi nek sembahyangnya ra bener tadi sembahyang itu sembahyang belayang. Allahu Akbar tekan Jakarta, tekan Bekasi, tekan Banten, nah itu sembahyang sembahyang belayang. Allahu Akbar baru kuwi tekan ngendi atau kelincine ucul. Barisnya ini yang orang tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baris kelima. Itu mardawa, ya mardawaning budya tulus. Jadi membuat halus, ya membuat semakin apa itu nyenengke, membuat semakin sareh. Ini jadi garapannya itu ya seperti ajaibul qulub sebetulnya, yang digarap itu hati. Ajaibul qulub itu yang digarap hati. Makanya serat ini sinkron sekali kalau dengan yang dikaji di ajaibul qulub. Kemudian mesureh kasudarman. Mesu itu dari kata pesu, kemarin kita sampaikan. Kalau dari kata Kiroto bosonya pesu itu ya mepes nepsu. Nepsunya dipepes-pepes gitu loh. Ya. Itu enggak, ini yang biasa kita pakai, Mas. Yang biasa kita pakai. Pesu. Itu loh bawah ore-orean itu loh, Mas. Itu ada uret-uretan itu. Nah, itu di bawah ya. Sinom loh, Mas. Halaman 11. Jadi mesu artinya dari kata pesu, berusaha secara maksimal mungkin. Jadi berusaha secara maksimal. Seperti baladina jahadu fina lana dianahum subulana. Jadi ya kata-kata jihad mungkin kalau bahasa Arabnya jihad. Berusaha secara maksimal itu mesu namanya. Di pesu atau di berusaha secara maksimal. Reh kasudarman, ya kasudarman ya keutamaan atau kemuliaan atau kebaikan.
Bagaimana kita membuat nafsu ini kita kalahkan untuk mencapai sebuah keutamaan atau sebuah kemuliaan. Ini konteksnya dengan apa yang dilakukan oleh Panembahan Senopati, karena kemarin kita bahasnya tentang Wong Agung ing Ngeksi Gondo. Siapa? Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati sebagai sosok yang di sini hendak ditiru, yang di situ kemudian mencontohkan bagaimana perilakunya Panembahan Senopati. Walaupun banyak orang mendiskreditkan beliau, sampai ada yang mengatakan kalau Panembahan Senopati itu apa? Bedah kutha boyong putri. Jadi itu kan istilahnya ya sama saja mengatakan penjajah dan perampok. Bedah kutha boyong putri. Karena apa? Dianggap menjajah negara lain dan setelah itu dia boyong putri, artinya wis bedah negara terus putri ini diangkut. Itu kan makna negatif istilahnya, bahasa sinis. Karena tidak memahami tentang serat-serat dan perilaku beliau. Ya biasa, pro kontra itu biasa di mana-mana biasa. Iya, ya wis lah, wis men ngono ae. Gitu. Tapi kalau di tanah Jawa khususnya, bahkan ini kenapa ini ditembangkan oleh para Wiroswarawati dan sebagainya, ya karena itu memang dianggap sebagai sebuah kebenaran yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Jawa. Mesureh kasudarman, ya mencari tentang kemuliaan-kemuliaan hidup. Kemudian neng tepine jolo nidi. Neng itu artinya berada, tepi neng jolo nidi ya digisik samudra. Apa itu Panembahan Senopati ini sering sekali ya mendro saking Wisma ya dari rumah lelono leladan sepi pergi ke tempat-tempat sepi, kemudian dia biasanya bertapa di Iring Kidul. Ini banyak dilakukan khususnya orang-orang Jawa, itu banyak yang biasanya melakukan apa itu mesu budi, kemudian berzuhud itu di pantai selatan. Ya kenapa? Ya karena ada kedekatan secara spiritual. Kenapa kok selatan itu selalu melakukan mesu budi? Sebenarnya kalau kita memahami tentang konteks kiblat papat lima pancer, kita juga akan memahami. Jadi kenapa di selatan itu malah simbolnya merah? Jadi kalau dalam aksara itu kan Honocoroko itu posisinya di timur. Kertosowolo itu berada di selatan. Podojoyonya itu di barat. Kemudian Mogobodongo di utara secara posisi aksara. Kemudian warna putih itu berada di timur, warna merah berada di selatan, warna kuning berada di barat, warna hitam berada di utara. Nanti di tengah-tengah warna campuran, atau karena itu menjadi sosok pancernya. Ini kita sedikit hafalkan karena itu menjadi apa itu clue-clue yang ada di serat-serat Jawa. Nanti kalau membaca serat-serat Jawa nanti kita akan memahami itu. Itu sanepan-sanepan sebetulnya. Sanepan-sanepan agar kita supaya paham tentang kiblat papat lima pancer kita, sedulur papat lima pancer. Jadi kalau merah, kalau putih itu kaitannya dengan nafsu apa? Ya mutmainah. Kalau di selatan merah kaitannya dengan apa? Ya nafsunya nafsu amarah. Kalau yang kuning di sebelah barat itu kaitannya dengan apa? Ya nafsu supiyah, yang senang keindahan dan sebagainya. Yang di utara warnanya hitam, itu warnanya apa? Warnanya hitam tadi apa? Konteksnya dengan nafsu lama. Itu mohon agak sedikit dihafal karena itu dalam manuskrip terutama terkait dengan wirid, terkait dengan suluk, pasti itu akan muncul. Sehingga kita begitu membaca, oh ini maksudnya gini. Itu akan langsung mudah untuk dipahami. Oke, jadi kenapa orang Mesu Budi malah perginya ke selatan? Ya, selatan kan simbolnya apa? Simbolnya merah. Artinya apa? Oh, berarti nafsu. Bagaimana nafsu ini dikendalikan? Nah, kenapa dikendalikan? Nah, pengendaliannya adalah yang musuh apa itu? Yang bisa untuk meredam nafsu itu apa? Nafsu amarah itu kan apa itu unsurnya kan api.
gitu, warnanya merah, unsurnya api. Karena unsurnya api, maka untuk meredam api itu dengan air. Ya, artinya apa? Oh, alasannya kenapa orang banyak apa itu nenepi itu pergi ke selatan ya, karena selatan itu samudra, samudra gitu loh. Sehingga apa? Di sana harapannya tempatnya sepi, kemudian unsurnya air ini untuk meredam nafsu amarahnya ini. Kemudian simbolnya adalah Ratu Kidul. Nanti kita baca di selanjutnya. Ya. Mesureh kasudarman neng tepining jolo nidi. Jolo nidi apa? Tepining jolo nidi. Jolo nidi itu samudra. Samudra. Jolo nidi itu samudra. Nah, di atas itu Jolo Sutro. Jala itu artinya apa? Air. Jala Sutra itu artinya apa? Jalan air itu. Jala nidi artinya apa ya? Segoro. Segoro samudra laut itu maknanya sama. Ing tepining Jolonidi. Nah, Jolonidi sendiri, jadi bagaimana jagat gede itu selalu dikoneksikan di Jawa itu. Kenapa Jolonidi? Jolonidi itu sebagai simbol apa? Ya hati sebenarnya. Karena apa? Samudra itu kalau di dalam diri kita ya tidak lain ya hati. Sebagai samudra dari rah atau darah, ya kan? Kemudian rah itu kan simbol warnanya merah. Itu kalau dikoneksikan dengan diri nyambung banget. Kok iso ya? Lah ya mbo. Wong sing Mbah Mbiyen nganuki kayak gitu sih. Aliran air apa ya? Sebenarnya kan ini loh, pembuluh darah kita itu kan sungai. Dia dia dipompa oleh jantung. Jadi kalau bahasa hati, hati itu kalau dalam Ajibul Qulub atau dalam Ihya Ulumuddin kan maknanya bukan jantung dalam pengertian yang modern, tapi makna yang dimaksud hati itu ya jantung. Nah, itulah yang memompa gitu loh. Makanya apa? Koneksinya, koneksitasnya antara jagat gede dan jagat cilik. Artinya apa? Pergi ke samudra, ke tepining Jolonidi ya tidak lain ya dalam bahasa pewayangan samudra minang kalbu. Tapi itu kemudian dilakukan agar supaya apa? Ben ketok gitu loh, menjadi sebuah pengalaman di alam gitu loh. Maka dilakukan suluknya itu ya melakukan ngidul kono gitu loh. Untuk mengetahui apa seperti apa ukuran-ukuran, karena kalau di dalam diri kan kita mau mengukur diri lakunya seperti apa kita susah, tapi begitu kita melihat kita perjalanan kita ke selatan, nah itu kemudian kita tahu tantangan-tantangannya apa, godaan-godaannya apa, itu di jagat gedenya karena itu gelarannya yang bisa kita lihat ketika kita menghadapi persoalan dan lain sebagainya, maka akan tampak seperti itu. Nah, ini. Makanya tadi kita juga nembangnya tadi kan nembang-nembang singgah-singgah tadi. Singgah-singgah kalau singgah. Nah, mulia merengsangkan naiki. Ada yang redaknya seperti itu. Tapi ada yang mulia ing telenging jolo nidi. Kalau tadi nyemak yang saya tembangkan tadi. Kenapa? Kan tadi singgah-singgah itu sebetulnya doa tentang apa itu? Durga Kala Sumingkir. Jadi Durga selama ini sebagai ada unsur yang kalau di Jawa Baru itu dimaknai sebagai unsur-unsur negatif. Kala juga memiliki unsur-unsur negatif meskipun juga ada unsur positifnya. Segala sesuatu itu tetap ada penyeimbangnya. Tetapi kalau di memang di pewayangan yang wayang Purwo yang di Jawa khususnya itu dimaknai unsur-unsurnya negatif. Sehingga apa? Dia tinggalnya saja di Gondo Lumayit. Gondo Lumayit, Gondo itu ambu. Lumayit ya mayit, ambune mayit ke apa batang gitu. Kemudian nanti anggota-anggotanya itu apa itu para prajurit-prajuritnya itu ya bangsane gendruwo, tetean dan lain sebagainya itu. Itu sebagai andane dari Durga dan Kolo. Makanya tadi ditembang itu apa? Singgah-singgah Durga Kala Sumingkir. Sing asirah itu apa? A itu tidak sirah di sirah. Jadi demit ora di sirah. sing asu kuwi nang demit sing ra duwe sikil. Itu memang makhluk-makhluk halus itu warna-warna. Ada sing mripate meng siji, ada mripate telu. Banyak macam-macam.
Singa sing tan kasat mata. Nah, terhadap lelembut yang kita tidak bisa melihat. Ada yang menampakkan diri, ada yang tidak menampakkan. Singa tenggak, singa bulu, singa bau. Jadi ono sing putung putung bau nih, ada sing randi ulu, ada sing wae macam-macam. Ini untuk menerangkan tentang ya. Tenggak, tenggak bulu ya. Tunggu atau tenggak. Ya, randi gulu ya. Nah, kan macam-macam jenenge makhluk halus ya. Sesuai dengan masing-masing kenampakannya. Nah, terus kabeh padha sumingkira ing telenging Jalonidi itu ada satu pengertian. Artinya apa? Itu menjadi andane Kanjeng Ratu Kidul. Gitu. Makanya apa? Kanjeng Ratu Kidul itu memiliki banyak prajurit-prajurit makhluk halus gitu loh intinya. Sehingga apa? Di tembang di sini disebutkan mulia ing asal niki, ada yang menyebutkan seperti itu, ada yang mulia ing telenging Jalonidi. Teleng itu di dalam, Jalonidi itu samudra. Karena apa? Yaitu anggota-anggotanya Ratu Kidul gitu loh. Sehingga pada waktu Panembahan Senopati mau babat alas mentau itu diganggu oleh makhluk halus gitu loh. Nah, akhirnya apa? Panembahan Senopati melakukan bertapa bersama Edi yang kemudian makhluk-makhluk halus ini merasa kepanasan, kemudian kesakitan, terus lari tunggang langgang kembali ke Samudra Kidul. Kemudian dari Samudra Kidul, lu iki ono apa iki kok perjulitku udah bingung, udah kepanasan gitu. Nah, lalu Ratu Kidul naik. Nah, seperti itu. Nanti di sini dijelaskan. Nah, kemudian ing telenging jala nidi. Terus seruning broto, seruning ya, seruning. Seru dari kata seru. Seru itu banget. Seru atau banget. Seruning broto artinya apa? Anggere tarak broto tenanan gitu loh, bersungguh-sungguh gitu loh. Bersungguh-sungguh dalam proses untuk menempa rohani, menempa diri, menempa hawa nafsunya. Ya, seruning broto, kemudian kataman wahyu jatmiko. Kataman artinya apa? Tertimpa atau terkena wahyu jatmiko. Ya, seruning broto, kataman wahyu jatmiko. Artinya apa? Apa yang menjadi upaya untuk apa itu? Untuk melakukan proses penempaan diri tadi, kemudian disambut dengan datangnya wahyu. Wahyu Datmiko. Artinya apa? Wahyu Datmiko dalam kemarin kita sudah menyebutkan bahwa wahyu dalam pengertian di Jawa itu tidak seperti yang dipahami secara umum selama ini. Jadi setiap orang itu menurut orang Jawa itu sebetulnya mampu untuk mendapatkan wahyu. Karena wahyu itu adalah sebuah proses perjalanan spiritual, bukan sebuah produk, tapi sebuah proses perjalanan. Nah, ini makanya apa wahyu tatmiko di situ disebutkan sebagai hasil dari perjalanan tadi kemudian disambut dengan wahyu, ya, wahyu kebaikan atau kelembutan hati atau terbukanya hati atau ya, mukasafah kalau dalam bahasanya kitab itu mukasafah, terbukanya hati, terangnya hati. Oke, kita sudah mendapat satu foto. Jadi kalau kita maknai dari satu foto tadi, ya di situ menyebutkan bagaimana uh, Wong Agung ing Ngeksiganda yaitu Panembahan Senopati melakukan proses penempaan diri dengan cara bagaimana ia melakukan proses menyepi, bertapa, tarak broto, nah, khususnya di pantai selatan. Kemudian nanti akan disambut oleh Kanjeng Ratu Kidul. Ini ya nanti akan kita lanjutkan di foto yang berikutnya. Kita foto yang keempat nih. Halaman berapa sih? Halaman 11. 11 dari 28. Bisa bi. ini apa? Nggih.
Ini Mas, ini Mas. Ya, ini loh. Ini loh. Ini ketemu reng nih. Ini. Jenengan cari halamannya apa itu buku atau halaman ini? Aku lihat halaman ininya loh. Halaman ini. Halaman yang di bawah itu loh Mas. Halaman PDF yang di bawah. Bukan halaman buku. Halaman PDF itu kan 11 dari 28. Code temu? Oke, lanjutkan ya. Kita masuk ke kode yang keempat. Ya, 4. Kiblat 45 pancer. 4 itu artinya ya kiblat. Wikan wekaning samudra kederan mustening teri kinematlah moting griya rinegem cagegem dadi dumadya kang ngratoni nenggih Kanjeng Ratu Kidul dadeng ayuh gagana umara marak maripe Sara Prabawa lan wong agung eksik kandha sampai foto yang keempat ya wikan wekoning samudra ini wengkon sebetulnya wikan wengkoning samudra wikan itu artinya mengetahui ingkang maha wikan berarti ingkang yang maha mengetahui jadi wikan itu maknanya mengetahui wengkon itu dari kata makanya ada istilah wewengkon wengku dari kata wengku wengku jadi wengkon wengku itu seperti apa itu kalau kita melihat tambir itu yang di apa itu yang di pinggirnya itu namanya blengker lah itu menjadi wengku atau yang menjadi mengikat seluruh yang ada di dalamnya itu makanya wewengkon Ngayu Soekarto artinya yang diikat di dalam sebuah tali namanya Ngayu Soekarto misalnya wengku dari kata wengku kemudian menjadi wewengkon wikan wengkon ini menjadi bahasa sastra yang menarik ya padahal maknanya beda seakan-akan waduh ya wikan dan wengkon wikan mengetahui wengkon artinya apa wengkon atau yang meliputi yang ada di dalamnya itu wengkoning samudra artinya apa wilayah yang ada di samudra gitu. Wilayah samudra siapa yang mengkoni samudra itu loh nah, nanti diterangkan keder kederan yang ini tadi bacanya kurang pas tadi kederan keder itu wong keder itu ya matanya anu sebelah atau melirik artinya konteksnya dengan penglihatan keder
Nah, tapi koder juga bisa, nek koder itu bingung. Koder itu bisa maknanya penglihatan, tapi juga bisa koder itu apa itu maknanya bingung. Kok koder tuh rada bingung sih itu. Kederan. Kederan kederan apa kuwi? Mus musden. Oh, kederan musdeneng ses. Ya, tak goleke pembandingnya. Ya, tak goleke naskah pembanding agar lebih bisa terbaca gitar. Nah, kuwi kan wengkoning samudra bener. Kederan wus den idrio. Beda tulisannya. Makanya aku mau pas nembang aku ya bingung ki apa iki. Nah, ternyata apa? Kederan wus den idri. Kederan wus den idri. Lah iki itu anune. Ya. Memang naskah ini sejak kemarin kita lihat itu ada beberapa perbedaan dengan naskah-naskah yang lain. Jadi ini naik langsung moco itu kadang-kadang terus gitu ini maknanya itu. Jadi apa? Kederan wos oh bener ding. Wis Deni Dri. Jadi iki nganggo sastra lampah. Aku sing rada bingung kok. Bener iki mulane koder. Kederan wis Deni Dri. Teksnya beda, ini pakai ini tuh pakai yang kan anu. Kayak ketemu-ketemu tak cari di Ini sama itu beda. beda. Masa? Ini yang saya dikasih dari Mas Fikri loh. Lah iki kok ngendi iki kian? Oke, wis apa tapi ini. Kita punya naskah pembanding jadi tenang. Jadi keder itu artinya bingung. Kederan was dan idri. Di idri itu artinya kita berkeliling itu. Jadi apa yang apa itu? Yang membuat kodeng keder atau yang membuat kita itu enggak jelas sudah denidri artinya apa sudah di bingung wis tak lakoni gitu loh artinya apa dijajah gitu loh sudah menjelajah ya kinemat kinemat lamoting driya kinemat kinemat kamoting driya kinemat kamoting driya oleh tulisannya ko karo toi mirip ya ini gini ini nek ra apa iki ko foto itu kadang-kadang nggak bisa membedakan mirip udah ketemu tuh mas kinemat kamoteng driya sebenarnya kinemat kamoteng driya apa yang dimaksud dengan kinemat di sini ya kinemat itu artinya dikerenah digawe dikerenah artinya direkayasa dibuat kamot ing driya kamoteng driya kamot artinya dimuat driya driya di situ dari kata indriya atau bisa bermakna yang dimaksud adalah hati kalau lebih dalam lagi jadi kinemat kamoteng driya tadi yang sudah membuat kodeng membuat bingung sudah dideri sudah dijelajahi sehingga menjadi tidak bingung lagi orang naik bingung naik digoleki kan naik ketemu juga ora bingung ini pernah dialami Imam Ghazali juga waktu proses pencarian itu Imam Ghazali sampai titik nadir itu biar gawe tahafut al falasifah gitu hancurnya para filsafat nah Pak Edi nggak filsafat nah dihancurkan sendiri bareng dihancurkan logikanya sendiri jadi bingung terus yang kebenaran di mana bingung betul-betul bingung dialami sehingga
dia mendapatkan kebenaran itu yasrah sadrahu lil Islam. Dia mendapatkan apa itu pencerahan itu secara otomatis, tidak karena upayanya tetapi karena hidayah. Nah, ini sama juga. Proses pencarian itu pasti akan mengalami kodeng, akan mengalami keder dan lain sebagainya. Maka di sini tadi sudah di apa itu sudah kinemat kamot yang drio. Artinya apa? Sudah direkayasa agar supaya bisa bisa dimuat di dalam hati lah. Hati ini bisa digawe jembar, tambah jembar, tambah jembar. Samodraning hati itu jane ya tambah sekocio tambah jembar karena apa? Seiring dengan perjalanan kita dalam laku spiritual. Mungkin dulu pemahaman kita masih sempit, begitu kita mendapatkan pemahaman baru tambah jembar, tambah jembar. Maka disebut dengan samodraning hati. Ya, samudra minangkol bi kalau dalam wayang itu. Jadi samudra yang ada di selatan dikoneksikan dengan samudra yang ada di dalam hati. Rinegem sagenggem dadi. Waduh. Rinegem sagegem dadi. Jadi apa? Wah, jadi perjalanan yang begitu panjang, begitu luas itu tadi. Begitu kita sudah mencapai mendapatkan wahyu jatmiko tadi, maka yang besar tadi rinegem sagegem dadi. Yang alam begitu luas, begitu besarnya. Kalau kita sudah mampu melakukan proses perjalanan dan menjelajah proses-proses kesadaran yang sudah kita sebutkan kemarin, maka rinegem sagegem dadi. Seperti jagat ini sagegem. Nah, makanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu jangan heran. Pas sekarang di sini, sebentar lagi sudah di Arab, sebentar lagi di Aceh, sebentar lagi di Bali. Karena apa ya? Rinegem sagegem dadi. Jagatnya digegem gitu loh. Nah wes digegem ya wes toh. Mau kemana saja ya tinggal set set set. Tapi tidak semua orang mampu melakukan proses. Nah, padahal Bapak Panembahan Senopati ini salah satu dari murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini umurnya panjang sekali, sampai beliau ini sampai 4 generasi. 4 generasi dari Mojopahit, kemudian Demak, kemudian Pajang sampai ke Mataram. Hebat sekali ya, umurnya panjang banget. Iya, ini ya karena apa ya, umurnya memang betul-betul digunakan untuk kemanfaatan umat, sehingga apa? Ya wis uripe iki antara di alam dunia dan di akhirat itu udah enggak ada jaraknya gitu. Ya umurnya panjang banget. Itu sangat wajar. Orang-orang dulu yang cenderung kepada perjalanan spiritual itu rata-rata umurnya panjang. Oke. Dumadya kang ngeratoni. Ya, dumadya dari kata dumadi. Dumadya kang ngeratoni. Kang ngeratoni siapa? Inggih Kanjeng Ratu Kidul. Ya, yang dimaksud adalah Kanjeng Ratu Kidul. Makanya di Mataram ini dipakai sanepan itu. Jadi secara spiritualnya memang Kanjeng Ratu Kidul itu ada, tapi secara filosofis juga dimaknai sebenarnya kan simbol apa itu wanita. Di selatan itu simbol feminin, sehingga apa sifat keibuan. Maka ada Bopo Akoso Ibu Pertiwi. Selatan ini sebagai simbol kesuburan atau Ibu Pertiwi. Kalau yang utara itu Gunung Merapi itu sebagai simbolnya Bopo Akoso. Maka yang sebelah utara disimbolkan dengan apa itu Tugu. Tugu yang sesungguhnya dulu itu ya namanya tugunya yang Golong Gilik Trajumanggolo, itu yang di pojok itu simbol, tapi karena apa kena gempa terus ambruk, nah, terus rusak lah, terus diganti yang sekarang itu. Sekarang diganti dengan Tugu Pal Putih, itu baru itu tahun 1800-an atau 1700-an oleh HB7. Nah, itu yang desain orang barat itu, orang Belanda yang desain. Tapi kalau yang asli dulu ya Tugu Golong Gilik itu. Itu simbol kelelakian itu di utara gitu. Kalau yang di selatan ya simbolnya ya apa itu Joni. Ya apa? Ya panggung itu, panggung rapya itu. Itu yang di keraton itu. Nanti kalau ditarik ke selatan ya
Kanjeng Ratu Kidul itu. Makanya kenapa Kanjeng Ratu Kidul itu ya orang Jawa menganggap bahwa itu istrinya Kanjeng Panembahan Senopati. Pernah suatu ketika kalau dalam babat tanah Jawi itu entah dipercaya secara sejarah atau tidak dipercaya, tapi ada diceritakan itu. Pernah suatu ketika itu sampai Panembahan Senopati itu ya ingin dian aja, suruh ngeratoni di Ratu Kidul gitu loh. Udah mbok Kang Mas itu di sini saja. Ya nanti pegang yang megang apa itu di Samudra Kidul Kang Mas saja. Kemudian beliau ini dikasih apa namanya minyak namanya Jayeng Katon. Ya minyak Jayeng Katon satunya apa itu? Pokoknya dikasih dua. Gitu. Nah terus sama yang Kalijogo itu ojo, kowe engko nek ngombe minyak Jayeng Katon, kowe engko njuk dadi lelembut. Nah terus waktu itu agak ragu-ragu Panembahan Senopati, aku mau ngikuti Kanjeng Ratu Kidul apa sarannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Wes ngene wae nek ora percaya. Nih, abdimu loro ndi? Nah itu akhirnya apa? Abdinya yang namanya Juru Taman, yang satunya Gadung Melati. Dipakai itu uji coba itu. Dah sekarang abdimu itu suruh minum minyak Jayeng Katon. Akhirnya apa? Nah, Kiai Gadung Melati dan apa itu eh, Gadung Melati dan Juru Taman akhirnya jadi apa? Danyang. Oh, saya percaya apa? Nah sekarang sampai sekarang makanya apa? Gadung Melati dan Jaya apa itu Juru Taman itu menjadi pengikutnya. Apa itu? Sampai ke anak cucunya Panembahan Senopati. Jadi apa itu? Penjaganya keturunan dari Panembahan Senopati. Umurnya panjang memang. Oh, jadi danyang ya. Gara-gara apa? Itu tadi minum minyak Jayeng Katon. Apa ya sama Ratu Kidul? Sebenarnya yang dituju adalah Panembahan Senopati. Tapi Panembahan Senopati diingatkan sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Aja le kowe nek ngono kowe yo ora iso ngratoni menungso no. Terus akhirnya apa? Wah, ya bener itu. Terus kowe pengen ngerti apa wujud aslinya Kanjeng Ratu Kidul? Dikasih tahu. Oh, cantik sekali. Ratu Kidul cantik sekali. Cantik sekali. Tapi begitu penglihatannya ditunjukkan sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Coba kamu lihat wajah aslinya. Itu wah, apanya jadi kukunya panjang-panjang, giginya panjang-panjang. Terus wah, enggak jadi. Gitu. Ya ini sedikit cerita ya. Percaya bener atau tidaknya ya semoga. Tapi itu ada di Babat Tanah Jawi. Saya pernah baca itu. Gitu. Terus nenggih Kanjeng Ratu Kidul. Dedel nggayuh ngedono. Dedel itu artinya naik. Dedel seperti apa itu? Seperti layang-layang yang terbang ke atas. Karena apa? Kena doyonya Panembahan Senopati pada waktu bertapa itu. Jadi kalau Kanjeng Panembahan Senopati pengen ketemu Ratu Kidul itu ya biasanya hanya bertapa gini. Nanti Ratu Kidul mecungel sendiri. Enten apa Kanjeng? Sampai sekarang pada keturunan-keturunan beliau ini kalau pengen ketemu Kanjeng Ratu Kidul ya ke tepi ke selatan sana ya nanti ditemui. Jadi apa dedel nggayuh gegono artinya apa? Terbang ke angkasa. Gegono itu angkasa. Mana ada apa itu? Gegana itu. Itu kaitannya dengan angkasa, gegono. Umara marak maripih. Umara ada kata moro. Kan ngoyak guru lagu itu apa guru bilangan. Umara marak maripih. Artinya apa? Moro ya marak ya artinya menghadap. Datang dan menghadap gitu. Datang dan menghadap. Maripih itu artinya dengan sopan. Jadi apa? Kanjeng Ratu Kidul setelah Panembahan Senopati tadi bertapa di Ring Kidul, biasanya harus disambut sama Kanjeng Ratu Kidul gitu loh ditemui. Enten apa Kanjeng kok kados enten wigati, ada apa kok bertapa sampai menggoyangkan seluruh abdi-abdi saya itu. Abdi-abdi saya sampai bingung semua ini kepanasan ini ada apa. Nanti baru dia menyampaikan apa yang menjadi hajat atau kehendaknya biasanya. Sor Prabowo lan Wong Agung Ngeksi Gendo.
Sor itu dari kata asor. Ya, Prabowo artinya apa? Kalah Prabowo. Jadi Ratu Kidul itu kalah Prabowo. Padahal itu sudah ratunya Kajiman itu, ratunya lelembut di tanah Jawa itu ya Kanjeng Ratu Kidul. Dari timur sampai sampai barat sana itu ya beliau yang sebagai apa itu jenderalnya para lelembut. Makanya nek neng lelembut itu biasanya ya saya agak tenang gitu. Akhirnya ya saya selawatnya ke Kanjeng Ratu Kidul saja. Mengenai kepenak gitu loh. Nek nyebut ke sisi-sisi dananya kan ada namanya suluk pelencung. Suluk pelencung itu menyebutkan danyang-danyang yang menempati di masing-masing wilayah. Termasuk sing nang kene Senggoli sapa itu ada namanya sendiri-sendiri. Lihat saja di suluk pelencung. Dari semua danyang-danyang itu ratunya ya ratu itu. Jadi ini nek cara ono masalah apa-apa ya nyebut saja Kanjeng Ratu Kidul itu bosnya. Bos ini gimana ini anggotamu ini goda ini. Nah itu udah takut mereka sebut bosnya. Kayak kita kan yang begedal-begedal di jalan itu kalau sebut bosnya saja udah langsung anak buahnya takut itu. Bener tuh, pernah itu. Kowe kenal kira gitu. Wah ngono wis ndredok sik no. Enggak jadi mau nodong aja nggak berani. Maka di sini disebutkan Sor Prabowo. Artinya Asar Prabowo artinya apa? Kalah Prabowo. Kalah apa itu pengaruh, kalah apa ya namanya? Ya kuasa, kalah kuasa. Lan wong agung ing Ngasigondo. Nah, terhadap Panembahan Senopati. Yang dimaksud wong agung ing Ngasigondo adalah Panembahan ya. Jadi semula memang kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul ini luar biasa. Hanya tidak semuanya orang bisa mengalahkan kecuali orang-orang yang melakukan proses perjalanan spiritual sehingga dia mendapatkan wahyu. Sekarang masih diabadikan termasuk apa Panembahan Senopati pada waktu Topongeli itu barangnya yang untuk Topongeli di Kaliprogo itu masih sekarang di makam Kota Gede. Kalau ziarah lalu masuk ke makamnya itu nanti di sana masih ada Topongeli yang nyuruh Kanjeng Sunan Kalijaga. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga kan dawuhnya itu anglaras ilining tirta hayo konsikentir. Ya, dan itu dipakai oleh Yayan Sunan Kalijaga itu. Anglaras ilining tirta hayo konsikentir. Ya, silahkan mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai terkena arus zaman. Itu artinya apa? Ya tetap kita mengikuti, tapi jangan sampai kita terseret oleh arus zaman. Artinya apa? Di nilai-nilainya kita harus tetap pegang. Bentuknya ya kita boleh berubah gitu. Karena kita adaptasi terhadap perkembangan kebudayaan. Sehingga apa ya? Kita dinamis. Dalam konteks kebudayaan kita dinamis. Tapi dalam konteks nilai ya kita harus pegangi, jangan dilepas gitu loh. Kita kehilangan nilai-nilai kejawaan, kita hilang nilai-nilai kenusantaraan ya sudah habis sudah. Tapi kalau kita tetap pegang nilai-nilainya, kita adaptasi kebudayaan. Ya, maka kita bisa mengikuti perubahan. Mungkin itu saja terlebih dahulu karena kita sudah jam 10 pas ini. Semoga kita bisa melanjutkan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min amin yo alhamdu lillahi rabbil alamin iku tan kuwasa kawula dharma nglakoni minta mring zwamoho aku kumambanga mring zwang mano